diutus. Langsung diutus. Tapi poinnya begini. Lukas 9 ayat 1, berapa murid? 12. Lukas 10 ayat 1, berapa murid? 70. Siapa dari kedua kelompok ini yang selalu ikut Tuhan Yesus 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu? 12 murid atau 70 murid? 12 murid. Lukas 9 bicara tentang 12 murid, bicara tentang pelayan Tuhan full timer kalau untuk sekarang. Gembala sidang, staf penggembalaan, misionari, penginjil, guru sekolah Alkitab, 5 jawatan. Itulah Lukas 9 ayat 1. Lukas 10 ayat 1, 70 murid. Pernah enggak Alkitab memberitahukan bahwa mereka ikut Tuhan full time? Tidak pernah. Kenapa? Sebagian dari mereka mesti pulang karena ada bisnisnya. Sebagian dari mereka mesti pulang karena ada kerjaannya. Sebagian mereka harus pulang ke rumah karena menggembalakan ternak. Lukas 10 ayat 1, kalau begitu bicara tentang apa? Tentang siapa? Jemaat. Mereka adalah jemaat. Mereka adalah pelayan awam. Tapi perhatikan, Tuhan memperlengkapi, memakai dan mengutus bukan hanya 12 murid, tetapi juga berapa murid? 70 murid. Bahkan akan tiba saatnya ketika Lukas 10 digenapi Tuhan, yaitu jemaat seringkali akan lebih efektif dalam pelayanan. Coba kita lihat Lukas 9 ayat 40. Lukas 9 ayat 40. Nah, kita lihat ya. Saya bacakan, saudara perhatikan benar atau salah nih. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu dan mereka dapat. Mereka dapat atau tidak dapat? Mereka tidak dapat. Tidak dapat apa? Mengusir roh. Mereka artinya pelayanan mereka atau doa mereka. Iya. Ini siapa nih di sini? Bicara tentang 12 murid atau 70 murid? 12 murid, walaupun memang hanya 9 murid di situ yang mewakili 12 murid karena yang 3-nya sedang dengan Tuhan Yesus di atas bukit. Tapi ini ada sesuatu yang menggelitik saya. Karena begini. Menurut kata orang, doa siapa yang lebih manjur? Doa gembala atau doa jemaat? Halo? Menurut kata orang, doa siapa yang lebih manjur? Doa gembala atau doa jemaat? Doa gembala. Makanya, saya orang Pantekosta loh saudara. Dari kecil sudah Pantekosta. Makanya kalau kami di Pantekosta, kalau ada jemaat yang sakit, siapa yang dicari untuk minta doakan? Gembala. Dengan pemikiran apa? Doa gembala lebih manjur. Waduh. Tetapi ini 12 murid, doanya sepertinya kurang. Iya. Nah kalau begini, carinya siapa? Carinya ketua sinode begitu. Atau cari bosnya para gembala, atau yang punya karunia tertentu. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang sama dengan yang ada di dalam Tuhan Yesus, katakan amin. Roh yang diberikan kepada gembala-gembala sidang, kepada 5 jawatan adalah roh yang sama yang diberikan kepada seluruh anggota jemaat. Sekarang perbandingkan dengan Lukas 10 ayat 17. Kalau Lukas 9 ayat 40 itu 12 murid kan? Para full timer. Nah sekarang Lukas 10, 12 murid atau 70 murid? 70 murid jemaat awam. Nah yang bukan gembala sidang, yang bukan pengerja full time, baca Lukas 10 ayat 17. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3.
Ini laporan pelayanan dari siapa? 70 murid. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Artinya apa? Tuhan, pelayanan kami berhasil. Haleluya. Akan tiba saatnya, dan saatnya sudah tiba, ketika Tuhan akan menggerakkan seluruh potensi jemaat. Ketika Tuhan akan menggerakkan seluruh potensi tubuh Kristus. Dan yang paling banyak, mana sih yang paling banyak? Gembala-gembala sidang full time atau jemaat awam? Jemaat awam. Di kehidupan nyata, mana yang paling banyak? Gembala sidang full time atau jemaat awam? Iya dong, jemaat awam. Dulu kami di kalangan Pantai Kosta, waduh, kalau gembala sidang masih bekerja, masih ada profesi, pasti dianggap wah kurang rohani. Tapi sekarang kenyataannya, kalau mau jujur, gereja-gereja yang paling bertumbuh adalah kalau seluruh potensi jemaatnya diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Amin. Itu kita lihat terjadi kan? Kenapa? Karena gembala A itu tahu memperlengkapi anggota jemaat. Dengar baik. Dengar baik. Kerinduan Tuhan adalah supaya seluruh anggota jemaat diperlengkapi untuk melayani. Karena hanya dengan mereka diperlengkapi untuk melayani, mereka akan dengar baik gitu. Ini nggak enak kalau sudah ngomong begini. Tapi saya tanya dulu, anggota jemaatnya punya siapa sih? Punya Tuhan atau punya gembala sidang? Punya Tuhan atau punya sinode? Punya Tuhan kan? Semuanya milik Tuhan. Kalau ada gembala sidang yang tidak mau memperlengkapi anggota jemaatnya untuk melayani, maka jangan heran, tadi ada loh yang dari gereja A, gembala A itu. Mana sih tadi? Yang karena dia udah terbiasa cari jiwa, semua sudah kosong, sudah habis semua. Akhirnya narik yang di sini nih. Iya. Percayalah, kalau kita memperlengkapi anggota jemaat kita untuk melayani, maka hati Tuhan akan senang dan gereja kita akan bertumbuh. Amin. Haleluya. Tidak ada jalan lain kecuali memperlengkapi anggota jemaat kita untuk melayani. Jadi sebenarnya Paulus sedang berkata begini, indikator keberhasilan seorang gembala sidang bukan hanya ditentukan dari berapa ribu anggota jemaatnya yang datang ibadah hari Minggu. Indikator keberhasilan seorang gembala sidang bukan hanya ditentukan dari seberapa besar gedung gerejanya. Tetapi menurut Efesus 4 ayat 11-12, indikator keberhasilan seorang gembala sidang adalah seberapa banyak anggota jemaatnya bisa melayani lebih baik, lebih hebat dari gembala sidangnya. Katakan amin. Indikator keberhasilan seorang gembala sidang dilihat dari seberapa banyak presentasi anggota jemaatnya yang bisa melayani, yang bisa melakukan khotbah, yang bisa berkhotbah, yang bisa pergi besuk, yang bisa turun ke jalan untuk bersaksi, yang bisa melakukan semua jenis pelayanan. Dan sebenarnya tugas gembala sidang kalau begitu nggak sibuk-sibuk amat kan?
Gak capek. Kalau yang gembala B ini, dia lakukan tugas pelayanan seorang diri. Ya iya kecapean. Tetapi yang gembala A tadi, semua anggota jemaatnya bisa melayani dan menghasilkan pertumbuhan gereja. Haleluya. Kita lompat sekarang ke 5. Paradigma yang kelima. Ya. Dari menjadi imam dalam gereja saja berubah menjadi imam dalam masyarakat juga. Nah, saudara kalau mau lihat Jakarta di tahun 69 seperti inilah. Ini this is Jakarta in 1969. Jakarta tahun 69. Masih kayak begini. Gereja menjadi imam menggembalakan kota. Kita menjadi imam bukan di gereja kita saja, tapi untuk suku, untuk kota. Di India dan juga pernah saya dengar di Singapura hal yang sama. Waktu ditanya nih ya, ditanya ke anggota jemaat, anggota gereja kalian berapa? Ditanya. Oh, anggota kami 12.477 orang. Berapa? 12.477 orang. Oh, kalau yang ibadah hari Minggu berapa orang? Oh, kalau yang ibadah hari Minggu paling 14 atau 15 orang. Hah? 14 atau 15 orang yang ibadah hari Minggu. Tapi anggota jemaatnya 12.477 orang. Kok bisa? Iya. Karena 12.477 orang itu adalah seluruh penduduk di RW kami. Jadi bukan desa. Kalau desa di India tuh banyak sekali. Hanya satu RW kalau di kita, atau satu dusun kecil. Nah, kalau begitu yang 15 orang itu siapa? Oh, 15 orang kami semua gembala-gembala sidang. Hah? Gembala-gembala sidang? Iya, kami gembala sidang. Jemaat kami itu yang 12.477 orang. Lah kalau begitu, yang hari Minggu siapa gembalanya? Iya, kalau hari Minggu ada satu gembala sidang. Tetapi kami semua gembala-gembala. Hari Minggu ada satu gembala sidang, tapi hari Senin sampai Sabtu kami semua gembala-gembala sidang. Yang digembalakan siapa? Ya itu tadi 12.477 orang. Pelayanannya gimana? 2, pelayanan doa dan besuk. Doanya gimana? Kami doakan supaya seluruh dusun kami itu mengenal Tuhan, dan kami besuk. Cara besuknya gimana? Cara besuknya kami cari siapa yang sakit, didoakan. Kami datangin dan memang sengaja cari orang sakit atau orang yang kerasukan setan. Dan dengan begitu saudara, benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu tim kami, tim dari Bless Indonesia pergi ke India tahun yang lalu, itu langsung sungai, baptis orang, wah, ratusan orang datang dibaptis. Pernah satu kali dalam satu hari mereka membaptis 5.000 orang. Satu hari langsung datang. Itu ada videonya, nggak tahu kalau di sini sudah sempat diputar videonya, tapi sempat kami distribusikan videonya itu. 5.000 orang dibaptis dalam satu hari, seperti